cabai udah terkena patek, baru petani jor-joran habis-habisan beli produk yang harganya berapa pun. Dan itu hasilnya bahkan bisa dibilang bukan gagal 100%, tapi kemungkinan buah yang udah terkena itu tidak akan efeknya tidak signifikan. Terutama patek untuk cabai, kita punya solusi dari Syngenta. Itu ada 2 fungisida kita. 2 ya? 2. Ada Bion M sama Amistar Top. Jadi ketika sudah bunga, keluar calon buah, kita usahakan perlindungan seawal mungkin supaya perjalanan tanaman cabai ini dari 4 sampai nanti mungkin 6 atau 10 atau 12 bulan itu bisa terlindungi. Baiklah, kita kembali lagi masih di Obsesi, obrolan petani sukses Syngenta, ya. Bapak-bapak, oke, kita lanjutkan obrolan yang mungkin lagi hangat-hangatnya nih, tentang patek, ya. Tentang patek ini merupakan, kalau bahasa frontalnya mungkin ini musuh terbesar petani momok yang menakutkan kalau buat petani cabai. Karena kalau patek itu kan kata bapak-bapak tadi itu kalau habis ya habis gitu kan. Nggak bisa sampai tadi disebutkan sampai 20% yang bisa dipanennya. Nah untuk itu untuk solusi tentang patek ini terus bagaimana cara menanggulanginya, baik secara sedia payung sebelum hujannya atau tindakan sebelum terjadi atau sesudah terjadi seperti apa, kita akan kembali ke narasumber kita nih yang satu ini, yang ganteng talam ini nih. Yang kelihatannya tetap masih fresh gitu, muda. Ali dari Syngenta, silakan Pak. Iya, terima kasih Kang Sandy. Jadi sebelum ke solusi, betul, baiknya kita tahu dulu sasarannya apa, penyakitnya apa, dan gimana tabiat si penyakit ini. Kapan dia bisa nyerang, gimana cara dia nyerang. Kalau kita tahu prosesnya, kita bisa merencanakan gimana kita melindungi si cabai ini. Betul, strateginya seperti itu ya. Jadi si patek atau antraknos ini kan dia penyakit karena jamur. Dia itu berkembang biak dengan spora. Nah sebelum jadi patek di buah cabai, sebetulnya di lingkungan kita ini bukan nggak mungkin ada spora si patek itu. Cuma dia perlu target inam sama perlu kondisi yang pas supaya patek bisa keluar. Gitu ya. Sumbernya ada, cabenya ada, butuh kondisi biasanya yang agak lembab, cenderung hangat. Nah, jadi ceritanya gini, kita cerita dari awal. Misalkan spora antraknos menempel di buah cabai, terus pas waktu dia menempel, cuacanya itu lembab, panas, cenderung hangat. Sesuai gitu ya. Sesuai sama si keinginan dia gitu. Patek itu. Nah, si spora ini dia berkecambah kayak toge. Dia tumbuh. Nah, kecambah itu ada namanya miselium, dia masuk ke dalam jaringan si buah itu. Nah, masuk ke situ proses nempel sampai masuk buah cabai itu masih mulus, Pak. Jadi kita nggak tahu buah, nggak kelihatan gitu ya, Pak. Buah yang mulus tuh ada sporanya sudah masuk atau bersih dari spora, kita nggak tahu. Nah, ketika dia sudah masuk, dia sudah buat jaringan penyakit di dalam buah, barulah kelihatan luka dari khas patek yang kering gitu. Nah, kalau kita tahu ceritanya, berarti kita bisa mempersiapkan. Oh, kira-kira misalkan cuacanya agak lembab, cenderung hangat, biasanya pergantian musim. Pancaroba. Atau dari hujan ke kemarau gitu. Ya, dari hujan ke kemarau, atau kadang ada waktu-waktu di mana hujan terus tapi cuaca hangat. Nah, siap-siap itu biasanya patek akan muncul. Nah, itu penting. Itu penting karena kita kan paling kadang-kadang petani itu ya. Kadang-kadang petani itu nggak sampai ke situ mikirnya kan. Iya. Terus deh, Pak. Betul kan? Jadi ketika si penyakit itu kan dia juga perlu hidup. Nah, kita harus mengakali supaya dia tidak hidup, seperti itu mungkin ya. Silakan lanjutin. Apanya? Oh, jadi begini, kalau misalkan dari pengalaman pribadi saya gitu ya, kembali lagi ke pas sebelum tanam,
Waktu treatment tanah itu benar-benar gitu. Harus agak dalam, soalnya pasti di tanah itu pasti ada tuh yang tadi Pak Ali bilang, bibit-bibit antraknosa itu atau spora jamur itu pasti ada. Kalau semisalkan kita pas nyangkul, macul gitu bahasa Sunda namanya, dalam otomatis itu akan terbalik. Jadi di bawah. Jadi walaupun misalkan dia masih hidup, tapi dia akan agak susah kalau keluarnya itu. Kalau tutupan gitu. Menurut cara berpikir saya gitu. Terus kalau misalkan kita udah tanam cabai, ya kembali lagi ke treatmentnya, perawatan ke cabainya tersebut. Biasanya kan Pak Ali barusan bilang pas ada buah cabai atau pas bunga mulai ada 1-2 yang berjatuhan. Nah, di situ kalau pengalaman saya pribadi beda mungkin sama Kang Ujang nanti. Ya, nanti kita tanya. Nah, gitu. Pas masuk vegetatif ya tadi itu ketika sudah ada bunga yang berjatuhan, otomatis bakal buah sudah terbentuk, biji udah mulai terbentuk. Betul. Nah, di situ pasti udah ada spora jamur, walaupun misalkan kita pas nyangkut di balik, pasti tetap ada itu yang terbawa angin mungkin dari lahan yang lain. Betul, pasti itu bakal ada yang terbawa angin. Nah, pas vegetatif jatuh bunga 1-2 aja, udah kita kasih antisipasinya yang buat antraknosa itu. Kalau saya pribadi gitu, biasanya di umur ke 42, 45 sama 56 hari dari setelah tanam. Kalau saya pribadi, tapi nggak tahu kalau Kang Ujang mungkin pengalamannya lebih berbeda lagi. Ini masukan dari Kang Ipin ya, Kang Ipin seperti itu pengalamannya Kang Ujang. Nah, Kang Ujang gimana ya, Pali? Kita tanya nih. Gimana nih pengalaman tentang si patek ya? Penting dipahami apa yang tadi Pak Ali bilang, bahwa ketika patek menyerang si buah cabai itu pertama nempel di bawah cabai, tidak ada gejala atau tidak menimbulkan gejala. Jadi betul juga apa yang Kang Ipin bilang, ketika tanaman cabai kita mulai berbuah, kita harus sudah bisa mengamati yang tadilah, yang atuh tuh ya. Betul. Bisa mengamati, si atuh ini mengamati, karena kan walaupun tanpa ada gejala atau tanpa ada tanda di buah cabai kita bisa mengamati dari cuaca. Nah, kira-kira yang tadi hangat tembab, cuaca kita di lingkungan pertanian kita hangat tembab atau tidak? Ketika hangat tembab atau di lingkungan kita hangat tembab, berarti kan sesuai dengan keinginan seperti tadi untuk berkembang biak. Jadi untuk apa? Untuk masa inkubasi. Inkubasi sama seperti jamur tiram. Jamur tiram kita lihat di polybag, jamur tiram kan masa inkubasi juga cenderung lama, membutuhkan waktu yang hangat karena ini juga sama-sama jamur, jadi membutuhkan lembab tapi hangat. Betul. Nah, ketika terlalu dingin juga tidak akan tumbuh ya. Tidak akan berkembang biak dengan baik, sama ketika si patek juga. Jadi langkah antisipasi, alangkah baiknya memang diaplikasikan program perlindungan tanaman, terutama bahan-bahan aktif yang bisa setidaknya mendorong atau mendongkrak imunitas tanaman tersebut untuk bisa setidaknya menangkal si patek untuk berkembang biak. Ya, sebelum terjadi gitu ya. Iya. Jadi sebelum berkembang biak si patek udah tidak dikasih ruang untuk tumbuh lah seperti itu. Jadi ketika kita telat, yang jadi kos dibilang mahal ketika si cabai udah kena patek, baru petani jor-joran habis-habisan beli yang harganya berapa pun. Dan itu hasilnya bahkan bisa dibilang bukan gagal 100%, tapi kemungkinan buah yang udah terkena itu tidak akan efeknya tidak signifikan. Jadi upaya pencegahan bagaimana caranya itu lebih diutamakan daripada biaya pengobatan dan lebih ringan untuk dari segi kos biayanya seperti itu. Mungkin sedikit pengalaman dari saya menggunakan produk nanti yang akan dibahas dari Syngenta oleh Pak Arit sebagai ahlinya. Sebagai ahlinya dari Syngenta ada menawarkan sedikit solusi dari Syngenta untuk tanaman patek tersebut. Betul. Kita lempar saja langsung ke Pak Ali. Gini Pak Ali, sebelum kita, ini pemirsa nih pasti petani kan nggak mengetahui atau nggak ilmunya nggak semumpuni bapak-bapak yang di sini mungkin. Barangkali ini masih sedikit, bukan ngerendahin petani yang di rumah ya yang nonton gini. Itu untuk menentukan untuk menentukan bahwa ini hangat terus lembab cenderung hangat itu tadi di musim-musim seperti itu. Ada nggak satu cara atau itu bahwa ini lagi hangat nih? Gimana, ada alat atau apa? Atau hanya cuman perasaan kita nih? Kadang-kadang kan setiap petani nggak ada. Berarti siapa yang bisa jawab ini? Ini pertanyaan dari saya nih untuk para penonton di rumah nih. Iya, biasanya gini. Kalau untuk mengukur kita pasti harus pakai alat ya. Cuma secara prinsip dasar penyakit itu setiap hari ada, bisa muncul kapanpun. Nah, cuaca lembab hangatnya itu bisa
di seluruh area atau mungkin bisa di area Sebagian, di sebagian mungkin bisa jadi karena tanamannya rapat. Endemik mungkin ya. Betul, karena mungkin unsur haranya memang ada yang berlebihan. Betul. Itu juga bisa. Jadi kalau mengukur mungkin kita harus pakai alat, tapi kita bisa akan tahu kecenderungannya ini akan keluar nih patek. Betul, berarti harus intuisi Iya, atau betul. feeling kita harus benar-benar ya. Sesuai feeling gitu. pengalaman itu akan terlatih. Cuma ketika kita pahami ini potensi penyakit ketika kita tanam cabai itu sudah pasti ada risiko untuk kena patek itu pasti ada. Nah, kita harus bisa persiapan di situ. Nggak beda juga ya sama taktik perang mungkin ya. Kenapa? Kata tadi pada kata Pak Ali, kita harus tahu dulu nih serangannya di mana, waktunya kapan. Ini cara menyerangnya seperti apa kita untuk menanggulangi penyakit ini, mungkin seperti itu. Nah, untuk itu Pak, barangkali nih dari Syngenta, apa nih produk apa atau apa yang bisa menjadi solusi, bisa menjadi solusi untuk keluhan-keluhan para bapak-bapak petani atau petani yang di rumah mungkin sudah mengalami tentang penyakit patek pada cabai ini, bisa dijelaskan atau bisa dipaparkan untuk apa nih solusi dari Syngenta untuk penyakit patek ini? Iya, terutama patek untuk cabai kita punya solusi dari Syngenta. Itu ada 2 fungisida kita. 2 ya? 2. Ada Bion M sama Amistar Top. Bion M dan Amistar Top, betul. Nah, saya sepakat dengan Kang Ipin. Jadi sebetulnya kapan sih kita harus mulai melindungi tanaman cabai dari patek ini? Betul, saya sepakat ketika tanaman cabai beralih fase dari vegetatif ke fase berbunga. Bunga itu akan sebentar lagi jadi buah. Betul. Nah, ketika cabai sudah keluar bunga, disitulah kita mulai untuk melindungi tanaman cabai kita dari penyakit patek itu. Gitu. Betul. Ya. Berarti bisa dijelaskan juga nih. Untuk tadi Amistar Top sama Bion M itu balik dari, kan kadang-kadang tadi kita di luar ngobrol-ngobrol ya tentang bahan aktif atau terus apa ini tingkat untuk tingkat resistensi atau apa-apanya seperti apa, mohon kita sekarang cerita masing-masing produk ya. Oke, silakan. Kita akan cerita dari Bion M dulu. Oke, Bion M. Bion M itu ada 2 bahan aktifnya. Satu asibenzolar S-metil, dia cuma 1% saja. Apa tadi? Asibenzolar S-metil. Asibenzolar S-metil. Nah, yang kedua adalah mankoseb. Jadi kedua bahan aktif ini dalam satu produk punya fungsi yang berbeda. Kalau kita sambung lagi ke awal tadi, perjalanan penyakit yang awal mulanya adalah penempelan spora. Nah, disitulah mankoseb bekerja. Ketika diaplikasikan, mankoseb akan melapisi permukaan tanaman sehingga spora yang menempel dia tidak akan bisa berkecambah. Itu dihalangi gitu ya? Dihalangi. Tapi dia hanya bisa bermain di luar, di permukaan jaringan tanaman. Ada satu lagi yang menarik adalah asibenzolar S-metil. Nah, kalau ini cara kerjanya unik. Ketika diaplikasikan, bahan aktif ini diserap sama tanaman. Diserap sama tanaman, cara kerjanya adalah mengaktifkan daya imun tanaman. Nah, kalau kita tahu misalkan kita bicara manusia ya. Oke. Misalkan saya dalam kondisi yang tidak baik, ada sesuatu penyakit atau kuman masuk ke dalam tubuh saya, otomatis badan saya akan menimbulkan imunnya itu aktif. Karena ada penyakit yang masuk. Ada demam, ada macam-macam gejalanya. Kalau penyakit itu tertanggulangi, penyakitnya selesai. Tapi kalau penyakitnya tidak tertanggulangi, penyakitnya akan melebar. Nah, ini mekanisme alami. Kuman masuk, tubuh bereaksi. Tapi dengan Bion M, adanya dengan asibenzolar S-metil, ketika diaplikasikan, ini daya imunnya otomatis langsung bekerja sebelum penyakit masuk. Ibaratnya kalau kita punya bangunan, kita aktifkan dulu satpamnya sebelum malingnya masuk. Betul. Ini menarik. Akan repot. Satpam dulu ya. Bion M itu satpam. Jangan tunggu malingnya masuk baru panggil satpam. Maksudnya satpam, maaf nih, barangkali ini sensitif nih. Bukan satpam kita menyamakan satpam sama Bion M. Betul, enggak. Fungsinya seperti itu. Sekuritas. Betul. Sebagai sekurikor mungkin. Betul, iya. Akan sangat repot sekali kalau memang malingnya sudah masuk, baru kita panggil. Betul. Gitu. Nah, itu Bion M. Jadi 2 fungsi, yang satu melindungi bagian permukaan, yang kedua dia langsung mengaktifkan daya imun dari tanaman.
Itulah kenapa anjurannya Beyond M diaplikasikan di awal. Jadi pas cabai masuk berbunga, masuk Beyond M. Supaya apa? Pertama, melindungi dari penempalan spora. Yang kedua, otomatis langsung diaktifkan daya imun dari tanaman. Mantap. Jadi gitu kan, sederhananya gini, nih nambahin. Jadi kita untuk mengaplikasikan atau memakai satu produk pestisida itu mungkin harus tepat ya Pak, Ya, harus tepat betul, waktu terutama betul, kan, tepat betul, waktu yang tadi. betul. Kita nyerangnya di mana dan waktunya kapan kita harus Betul, mengaplikasikan itu. betul. Jadi di situ mungkin. Oke, dari Beyond M tadi. Ya, Sekarang ada lagi tadi katanya ada 2. Ada Ami Startup. Ami Startup. Silakan. Gimana Pak? Nah, ini Ami Startup juga produk yang sangat menarik karena selain bisa dipakai di cabai, ini banyak sekali bisa diaplikasikan di tanaman sayuran lainnya. Timun bisa Pak? Timun bisa, pernah coba Pak Erik timun? Sering, saya petani timun soalnya. Pakai Bapak? Pakai. Alhamdulillah. Pakai. Ya. Selalu. Pak Uja juga mungkin Pakai. tanaman lain Tomat Ami. pakai. Oke. Nah, kita cerita Ami Startup di tanaman cabai balik lagi. Setelah tadi tanaman cabai kita dilindungi dengan Beyond M, di mana bagian luarnya dilindungi, lalu bagian daya imunnya juga diaktifkan supaya bisa lebih kuat menangkal penyakit. Ami Startup juga punya 2 bahan aktif. Iya. 2 bahan aktifnya itu ada difenoconazole sama azoxystrobin. Betul. Nah, 2 bahan aktif ini juga pertama dia menyerang 2 bagian tubuh jamur yang berbeda. Ada satu yang menyerang bagian pusat energinya, kalau kita bagian jantungnya dari si penyakit ini itu dihantam bagian tenaganya. Ada yang menyerang bagian sumber untuk membuat Makanan. bagian-bagian tubuh si jamur tersebut. Jadi untuk itu ya, untuk pertumbuhannya. Untuk pertumbuhannya. Jadi pusat energinya dimatikan, bahan-bahan untuk membuat jamur ini tumbuh dimatikan juga. Nah, ini dua bahan aktif bekerja di 2 bagian jamur yang berbeda. Lalu dari prosesnya juga ada satu bagian bahan aktif yang bekerja dari awal sampai ke tengah, dari mulai penempelan spora masuk sampai dia mulai membentuk badan buah jamur di dalam buah. Ada juga yang menghambat pertumbuhan jamur ketika sudah masuk di dalam buah menjadi semakin melebar lagi. Jadi Ami Startup ini satu produk, 2 bahan aktif, dia ketika diaplikasikan menyerang 2 tempat dan menyerang 2 fase penyakit. Betul. Preventif dan kurang. Ya itu jadi ini komplit, ini paket komplit dari Syngenta mungkinnya karena komplit sebelum dan setelah terjadi pun bisa ditanggulangi, insya Allah. Nah, tinggal Seperti itu. pertanyaannya gimana cara aplikasi? Nah itu benar. Di petaninya gitu. Kadang-kadang kan seperti ini, petaninya kebanyakan, mohon maaf nih bukan itu mendiskreditkan atau apa ya. Kadang-kadang kita kalau kita nggak tahu untuk dosis itu ya kan, aplikasi itu kita seenaknya aja. Barangkali kita jarang untuk memakai pestisida apapun itu. Kita lihat cara itunya diaplikasikannya untuk lihat dosis. Nah itu sebenarnya kan sangat penting itu Pak, karena ketika ini pengetahuan saya nih, ketika nanti terlalu banyak ya Pak, nih dari petani saya kan tadi ngobrol kita di belakang, ketika terlalu banyak dosis nantinya akan menimbulkan resistensi ya, resistensi seperti itu. Nah untuk itu yang tepat dan bagus, tidak boros, karena kan lebih banyak lebih boros mungkin kan ya, tepat gitu kan. Seperti apa untuk dosis untuk pengaplikasian Ami Startup dan Beyond M itu. Oke, biar enak kita jalannya jalan cerita ya. Oke, ya. Ini mah kedua. Kita tanam cabai, tumbuh, dari tumbuh dia akan pecah cagak, mulai berbunga. Nah di sini akan ada potensi patek atau antraknos. Setelah cagak mulai, pokoknya patokannya adalah bunga. Mau di dataran tinggi, dataran rendah, patokannya adalah bunga. Nah ketika cabai masuk fase berbunga, kita sudah bisa melindungi dengan Ami Startup. Itu paling tidak diaplikasikan 3-4 kali dalam jarak 7 hari. Takarannya 1,25 sampai 2,5 gram per liter air. Itu bisa diaplikasikan 3-4 kali di awal ketika berbunga. Nah, setelah itu sudah diaplikasikan 3-4 kali, itu harus dirotasi, diselang. Nah, inilah dirotasi dengan Ami Startup. Ami Startup diaplikasikan setelah menggunakan Beyond, itu diaplikasikan menggunakan konsentrasi 0,5 sampai 1 mili per liter air.
itu diaplikasikan jarak interval 7 hari dari aplikasi Bion terakhir. Nah, kesananya itu bisa selang-seling. Misalkan biasanya kan ada bisa pakai jadwal Pak ya aplikasinya. Saya dengar ada misalkan contoh ada yang tiap aplikasi tiap hari Senin. Senin sekarang bisa pakai Ami Startup, Senin depan pakai Bion M, Senin depan Ami Startup terus bergantian. Karena di rolling. Karena apa? Cabai ini panjang sekali. Iya umurnya. Kadang saya pernah ketemu beberapa teman-teman petani di Sumatera Utara sampai Sumatera Barat kan cabainya berbeda-beda. Ada yang mungkin cabai lokal itu bisa sampai 1 tahun kalau memang perawatannya bagus. Sampai itunya ya. Sampai kopai. Jadi kopai kalau nggak salah. Betul. Mati. Betul. Nah kita juga sudah berinvestasi selama mungkin 4 bulan sampai pertama kali metik. Jadi ketika sudah bunga keluar calon buah, kita usahakan perlindungan seawal mungkin supaya perjalanan tanaman cabai ini dari 4 sampai nanti mungkin 6 atau 10 atau 12 bulan itu bisa terlindungi. Jadi mungkin ya aplikasinya harus terus menerus ya Pak, karena mungkin iya, secara preventif kita bisa aplikasikan seperti itu. Jadi karena kita balik lagi ke cerita awal tadi perjalanan penyakit, jadi penyakit itu bisa datang kapan aja. Kita juga nggak tahu buah yang sudah jadi itu dia fase penyakitnya sampai di mana. Jadi lebih baik kita lindungi dari awal. Kalau sudah ada bunga yang 1 atau 2 yang jatuh, kita kasih Bion M. Itu tandanya ya. Jadi itu tandanya untuk mengaplikasikan Bion M. Kalau saya pribadi kalau misalkan untuk pengendalian atau preventif gitu ya, seminggu sekali cukup. Tapi kalau misalkan udah ada yang terkena, 1 minggu bisa sampai 2 kali, 3 ke 4 gitu lah. Kalau misalkan hari Senin sama hari Kamis, kalau misalkan Selasa sama hari Jumat, plus waktu pengaplikasian itu penting ya. Iya. Waktu aplikasi yang paling rekomendasi kalau saya mah sore hari itu paling